Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam situasi pandemi saat ini, pelayanan rawat inap harus selalu siap untuk melayani pengurusan administrasi kapan saja yang cepat dan efisien, karena banyak pasien yang akan keluar ataupun masuk kapan saja. Oleh karena itu, kami akan membuat database atau basis data rawat inap di sebuah rumah sakit. Namun, sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ditya Julius Kustianto, NIM 1911279. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rais Wijaya, biasa dipanggil Rais, NIM 19112825. Halo, perkenalkan, nama saya Tauku Muhammad Dista, biasa dipanggil Dista, NIM 19112840. Perkenalkan, nama saya Aditya Amirul Arsyad, biasa dipanggil Adit, NIM 19112852. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya akan menjelaskan bab 2, perancangan dan pembahasan, dengan subbab 2.1, yaitu kebutuhan data atau entitas dan atribut dari database yang akan kami buat. Di sini yang pertama ada perawat, mempunyai 4 data, yaitu ID perawat, nama perawat, ID ruang, dan nomor HP dari perawat. Kemudian ada dokter. Dokter di sini ada 5 kebutuhan datanya. Yang pertama ada NIP dokter, nama dokter, spesialis dari dokter itu, nomor HP dokternya, dan alamat dari dokter itu. Kemudian ada pasien. Di sini pasien ada 6 atributnya. Yang pertama adalah nomor rekam medis dari setiap pasien, nama setiap pasien, tanggal lahir dari pasien itu, dan alamat pasien, serta jenis kelamin, dan juga ID penyakitnya, penyakit yang diderita pasien itu. Selanjutnya ada ruang. Ruang di sini ada ID ruang, nama ruangnya, dan kategori dari ruangan itu. Kemudian ada obat. Di sini obat juga ada 3. Yang pertama adalah ID obatnya, kemudian nama obat, dan jenis obatnya. Selanjutnya penyakit. Penyakit ada 3 juga. Yang pertama ID penyakit, kemudian nama penyakitnya, dan ID obatnya. Jadi untuk penyakit A itu obatnya apa saja gitu. ID ada di sini tercantum ID obat. Kemudian pada entitas perawatan ini ada nomor rekam medis, yaitu dari pasien, kemudian NIP dokter dari entitas dokter, ID ruang dari entitas ruang tadi, tanggal masuk dan tanggal keluar pasiennya, serta kondisinya sehat, kritis, atau sedang masa pemulihan. Kemudian pada subbab 2.2 perancangan database ada ERD, normalisasi, struktur tabel, dan relasi tabel. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ya ERD dari basis data yang akan kita buat itu seperti apa sih. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama itu urutannya seperti ini ya, ada pasien, dokter, penyakit, ruang, perawatan, perawat, sama obat. Nah, yang pertama ini ada pasien. Jadi pasien ke dokter ini many ke one. Jadi banyak pasien itu bisa konsultasi atau bisa apa itu ke satu dokter. Jadi alasan kita memilih pasien many terus dokter one itu ini.
Ya baiklah, selanjutnya di sini ada dokter penyakit ya teman-teman. Jadi dokter ke penyakit ini tuh bantuan dikarenakan dokter di sini tuh dokter spesialis. Jadi satu dokter hanya bisa menangani satu penyakit. Selanjutnya yaitu penyakit ke ruangan. Jadi di sini kita memilih one to many itu karena satu penyakit itu bisa di banyak ruangan. Jadi kan nggak mungkin kan satu ruangan itu berisi banyak penyakit, kan nggak mungkin. Jadi satu penyakit itu bisa di banyak ruangan. Semisal nih ya penyakit patah tulang mungkin, atau penyakit demam berdarah. Nah demam berdarah itu kan pasiennya kan banyak ya, nggak hanya satu, jadi bisa di banyak ruangan. Nah selanjutnya ruangan keperawatan ini one to one. Alasannya apa? Karena satu ruangan itu hanya bisa memakai satu perawatan. Terus perawatan ke perawat ini tuh many to many. Karena apa? Jadi banyak perawat itu melakukan banyak perawatan. Jadi kan kalau kita bisa lihat di rumah sakit itu kan perawatnya itu kan bisa ada banyak ya. Jadi mereka itu bisa melakukan banyak perawatan ke pasien. Nah selanjutnya perawat ke obat itu one to many. Kenapa kita memilih one to many? Karena satu perawat itu bisa memberi banyak obat ke pasien. Bisa contohnya seperti penyakit demam berdarah tadi. Kan mungkin perawat ini bisa mengasih obat itu tuh buat penurun demam, habis itu buat ya obat lain-lain lah, saya juga kurang tahu mengenai obat-obatan ya teman-teman. Nah jadi mungkin seperti itu aja penjelasan ERD tentang database ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi yang kita buat, yaitu tabelnya NORM, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, ID penyakit, ID obat, nama penyakit, tanggal lahir, NIP dokter, nama dokter, spesialis, ID ruang, tanggal masuk, tanggal keluar, dan kondisi yang terakhir. Untuk normal yang pertama ini kita mencari adakah tabel yang diulang-ulang, dan kita harus menetapkan yang namanya primary key untuk report untuk tabel yang diulang-ulang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tabel yang pertama, yaitu tentang NORM yang dijadikan sebagai primary key, diikuti dengan tabel yang diulang-ulang, yaitu nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, ID penyakit, nama penyakit, dan ID obat. Di tabel yang kedua, NORM disatukan kembali sama yang sisanya tadi, yaitu ada NIP dokter, nama dokter, spesialis, ID ruang, tanggal masuk, tanggal keluar, dan kondisi. Untuk normal yang kedua, ini kita mencari ketergantungan parsial, yaitu apakah ada yang tergantung kepada key yang lainnya selain NORM yang tadi. Tabel yang pertama tetap kayak yang tadi. Terus ya, tabel yang kedua saya menemukan yaitu NIP dokter bisa digabungkan dengan nama dokter dan spesialis. Jadi itu akan mempersingkat, akan memperingkas tabel yang tersebut. Jadi di tabel kedua isinya NIP dokter, nama dokter, dan spesialis. Untuk di tabel yang ketiga yaitu kita gabungkan primary key NORM dengan NIP dokter, yaitu reportnya ada di tabel pertama dan tabel kedua. Untuk NORM nya tabel pertama, untuk NIP dokternya ada di tabel kedua. Selanjutnya kita gabungkan sisanya, yaitu ada ID ruang, tanggal masuk dan tanggal keluar, serta kondisi. Untuk normal yang ketiga ini kita adakah maksudnya ketergantungan parsial. Kalau saya melihat dari tabel yang dari normal kedua tadi, itu adanya ketergantungan parsial, yaitu ada di ID penyakit. Jadi di tabel pertama kita rubah lagi, yang di ID penyakit tadi itu dipisah lagi, yang isinya nama penyakit dan ID obat. Jadi ID penyakit digabungkan ke tabel 1, tabel 2 ada ID penyakit yang isinya nama penyakit dan ID obat. Terus tabel ketiganya yaitu yang tadi NIP
dokter tadi, isinya nama dokter dan spesialis. Selanjutnya kita gabungkan untuk tabel yang terakhir, yaitu no RM, NIP dokter, ID ruang, tanggal masuk dan tanggal keluar, dan kondisi itu akan sebagai report terakhirnya di normalisasi kita ya ini. Sekian dari saya. Oke, saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Dista. Jadi di sini kita menggunakan 3 tipe data. Yang pertama ada char, varchar, dan date time. Oke, saya akan menjelaskan char itu. Char digunakan untuk kolom yang memiliki jumlah karakter tetap, misal seperti KTP, ID pelanggan, dan NIM mahasiswa. Terus untuk varchar akan lebih cocok digunakan untuk kolom yang berisi data yang berbeda-beda ukuran, seperti nama, alamat, dan kota. Yang terakhir, date time untuk menampilkan data bertipe tanggal. Untuk pembuatan tabelnya sendiri, pertama kita create database FBD seperti yang diajarkan oleh ibu dosen. Terus use SBD, jangan lupa langsung create tabel dokter. Kolom-kolomnya yaitu NIP dokter, nama dokter, spesialis, nomor HP, alamat dokter. Untuk yang char, varchar, dan lain-lain ini akan dijelaskan oleh Mas Adit AA nanti. Lanjut, create tabel perawat, isinya ID perawat, nama perawat, nomor HP. Terus create tabel pasien, isinya nomor RM, nama pasien, tanggal lahir, alamat pasien. Terus create tabel penyakit, seperti biasa isinya ID penyakit, nama penyakit. Terus create tabel ruang, isinya ID ruang, nama ruang, kategori ruang. Create tabel obat, isinya ID obat, nama obat, jenis obat. Dan yang terakhir create tabel perawatan yang isinya no RM, nomor NIP dokter, ID perawat, ID ruang, ID obat, ID penyakit, tanggal masuk, tanggal keluar, dan kondisi. Dari pembuatan tabel ini kami masih istilahnya mengedit-edit yang perlu kami edit, yang dibutuhkan. Misalnya alter tabel perawat, add ID ruang, kita menambahkan kolom ID ruang. Terus ada alter tabel pasien, add ID penyakit, dan lain-lain. Pokoknya yang perlu kita edit kembali. Apakah kita perlu menghapus tabel yang lain atau apa, itu masih kita edit lagi menggunakan alter tabel, add atau drop kolom. Terus untuk relasinya nanti akan dijelaskan oleh Mas Rais, Ahmad Rais Dwijaya. Terus untuk pengisian datanya sendiri, ini saya menggunakan insert into dokter. Terus biasa nama kolomnya apa, terus value nya kita masukkan. Terus insert into perawat, ruang, pasien, penyakit, sama obat. Dan yang terakhir perawatan, itu yang sama, kita tulis kolomnya di atas dan value nya di bawah. Sekiranya kita mau edit, kita pakai update. Misalkan yang di sini ada update dokter, set spesialis, spesialis tulang, yang tadinya bukan spesialis tulang, saya salah tulis, terus saya update. Ya begitu, nanti misalkan ada yang penambahan data yang lain, kita bisa manfaatkan
query tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merelasikan antar tabel. Kan tadi yang pembuatan tabel sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya ya tadi, yaitu Mas Dista, bagaimana query untuk pembuatan tabelnya. Saya akan menjelaskan bagaimana cara merelasikan tabelnya. Ada yang masih bingung apa itu merelasikan, yaitu bagaimana cara menghubungkan antar tabel satu ke tabel yang lain. Nah, seperti itu. Yang pertama ini saya akan menghubungkan tabel pasien dengan tabel perawatan. Pertama yaitu alter tabel perawatan. Itu alter tabel itu gunanya untuk mengubah. Jadi yang saya akan ubah itu kan yang ada di tabel perawatan. Kemudian add constraint fk nrm foreign k no rm. Nah, ini add constraint fk nrm itu menambahkan constraint foreign k fk nrm. Nrm ini saya ambil dari nomor rekam medis, yang mana nomor rekam medis, kolom nomor rekam medis ini di tabel perawatan akan saya relasikan atau hubungkan dengan kolom nomor rekam medis yang ada pada tabel pasien. Jadi tadi pada tabel perawatan sudah saya tambah kolom nomor rekam medis yang struktur kolomnya itu sama dengan yang ada tabel pasien ini. Kemudian tabel dokter saya akan hubungkan dengan tabel perawatan. Itu masih sama, alter tabel perawatan add constraint fknd foreign k nip dokter reference dokter nip dokter. Nah, ini alter tabel perawatan masih sama seperti yang tadi. Add constraint fknd, ini nd saya ambil dari nip dokter nd. Nah, kolom nip dokter yang ada di tabel perawatan ini saya akan hubungkan atau saya akan relasikan dengan kolom nip dokter yang ada pada tabel dokter. Selanjutnya adalah tabel ruang dengan tabel perawatan, yaitu masih sama seperti yang dokter tadi, alter tabel perawatan add constraint fk idr foreign k id ruang. Nah, kolom id ruang yang ada pada tabel perawatan akan saya relasikan dengan kolom id ruang yang ada pada tabel ruang. Nah, ini selanjutnya beda dari yang tadi. Sekarang ini adalah kita akan menghubungkan tabel ruang dengan tabel perawat. Alter tabelnya diubah, bukan perawatan lagi tapi perawat. Itu alter tabel perawat add constraint fk idr2 foreign k id ruang. Kolom id ruang yang ada pada tabel perawat kita relasikan dengan kolom id ruang yang ada pada tabel ruang. Jadi nanti di bayangannya itu ini tabel ini perawat ini nyambung ke tabel ruang. Nah, tabel ruang nyambung ke tabel perawatan gitu loh. Kemudian ini tabel penyakit kita hubungkan dengan tabel pasien. Alter tabel pasien, kita akan mengubah tabel pasien add constraint fk ids foreign k id penyakit reference penyakit id penyakit. Nah, ini kolom id penyakit pada tabel pasien kita hubungkan dengan kolom id penyakit pada tabel penyakit. Yang terakhir yaitu kita akan menghubungkan tabel obat ke tabel penyakit. Caranya sama seperti yang tadi, tapi alter tabelnya penyakit ya,
karena yang akan kita ubah tabel penyakit, yaitu alter tabel penyakit, add constraint FKIDS, foreign key ID obat, reference obat, ID obat. Nah, ini ID obat, kolom ID obat yang ada pada penyakit itu direlasikan dengan kolom ID obat yang ada pada obat. Nah, mungkin itu penjelasan untuk cara merelasikan dari tabel-tabelnya. Ini saya akan menjelaskan tentang query soal yang telah kami buat. Query soal tersebut sudah kami bagi dan kami akan menjelaskan secara acak. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang query soal menampilkan data dokter umum. Query-nya yaitu select bintang from dokter where spesialis sama dengan dokter umum. Query tersebut akan menampilkan NIP dokter, nama dokter, spesialis, nomor HP, alamat dokter. Karena record tersebut kita ambil dari tabel dokter. Langsung saja kita tampilkan. Query soal selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu menampilkan nama spesialis dokter dan nama penyakit pasien yang ditangani. Query soalnya yaitu select pasien.nama pasien, penyakit.nama pasien, as mengidap penyakit, dokter.nama dokter, as ditangani dokter, dokter.spesialis from pasien right join penyakit on pasien.id penyakit sama dengan penyakit ID penyakit right join perawatan on pasien nomor RM atau nomor rekam medis sama dengan perawatan no RM right join dokter on perawatan NIP dokter sama dengan dokter.nip dokter. Langsung saja kita tampilkan. Sedikit saya akan jelaskan mengenai query-nya, yaitu mulai dari select pasien.nama pasien, penyakit.nama penyakit, as mengidap penyakit, dokter.nama dokter, as ditangani dokter, dokter.spesialis. Itu adalah karena kami ingin menampilkan nama spesialis dokter dan nama penyakit pasien yang akan ditangani. Maka dari itu kami menyelek pasien, penyakit, dan dokter sebagai yang akan ditampilkan. Untuk formnya sendiri kami menggunakan 4 tabel, yaitu pasien, ada penyakit, ada perawatan, dan dokter. Untuk form yang pertama yaitu pasien right join penyakit on, yang merelasikan tabel pasien dan penyakit adalah ID penyakit. Maka dari itu on pasien.id penyakit sama dengan penyakit.id penyakit. Kemudian right join perawatan, kami melewati tabel perawatan juga untuk sampai ke tabel dokter. Jadi kami melewati right join perawatan on pasien nomor no RM sama dengan perawatan no RM, karena no RM adalah yang merelasikan antara tabel pasien dan perawatan. Selanjutnya right join dokter on perawatan .nip dokter sama dengan dokter.nip dokter. Nip dokter adalah yang merelasikan antara perawatan dan tabel dokter. Maka dari itu kami harus menyambungkannya. Dan kami mendapat record yaitu nama pasien,
tadi yang diselect dan bisa mendapatkan nama penyakitnya juga dari tabel penyakit yang diganti dengan mengidap penyakit atau as mengidap penyakit, dan kami mendapatkan dokter juga, nama dokter, as ditangani dokter, dokter spesialis. Untuk alasan mengapa saya menggunakan right join, karena saya ingin tabel yang kanan itu lebih dipentingkan daripada tabel yang kiri. Maksudnya biar pengurutannya kita mengikuti tabel yang kanan, jadi mengikuti tabel yang dokter. Query soal selanjutnya yaitu menampilkan nama pasien yang masuk di antara tanggal 1 Januari 2021 jam 7 sampai 4 Januari 2021 jam 3. Query soalnya yaitu select pasien.nama pasien, perawatan tanggal masuk from pasien join perawatan on pasien.nomor RM NORM sama dengan perawatan .NORM where tanggal masuk between 2021 Januari tanggal 1 jam 7 dan 2021 bulan 1 atau Januari tanggal 4 jam 3. Order by tanggal masuk ascending. Selectnya sendiri mengapa kami menyelek pasien.nama pasien, perawatan tanggal masuk, karena kami ingin menampilkan pasien yang masuk di antara tanggal sebagai berikut. Maka dari itu, select itu kami menyelek tabel pasien nama pasien, perawatan tanggal masuk sesuai apa yang ada di soal. Untuk from-nya sendiri pasien join perawatan, karena kami menggunakan tabel pasien dan perawatan. On pasien.norm sama dengan perawatan.norm yang merelasikan antara pasien dan perawatan, yaitu NORM sebagai primary key dan foreign. Where-nya sendiri kondisinya tanggal masuk between itu di antara 2021 Januari tanggal 1 jam 7 dan 2021 Januari tanggal 4 jam 3. Order by-nya tanggal masuk ascending itu dari atas ke bawah ya, dari mulai yang terdekat mulai yang duluan tanggalnya sampai yang akhir. Begitulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akan dilanjutkan teman-teman yang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, menampilkan nomor rekam medis dan nama pasien yang huruf awalnya A. Jadi ada select pasien nomor RM pasien nama pasien. Select sendiri itu berfungsi untuk menampilkan data tabel dalam suatu database. From pasien berarti dari database pasien. Jadi yang ditampilkan dalam tabel tersebut adalah huruf yang berinisial A. Soal nomor 3, menampilkan nama pasien yang tanggal masuknya sekian. Select pasien nama pasien, perawatan tanggal masuk. Baris 1, tanggal masuk sekian berada di tabel pasien, kolom nama pasien. Maka dari itu kita select pasien. Baris 2, from pasien, left join perawatan. Untuk from menggunakan dua tabel pasien, left join perawatan. Alasan menggunakan left join karena lebih mementingkan tabel yang berada di sebelah kiri, jadi pengurutannya mengikuti tabel kiri. Baris 3, on pasien
nomor RM sama dengan perawatan dot nomor RM. Menggunakan on karena kolom nomor RM yang merelasikan tabel pasien dan tabel perawatan. Baris 4, where perawatan dot tanggal masuk sama dengan sekian. Letak tanggal masuk berada di tabel perawatan. Kolom tanggal masuk 1 Januari 2021 jam 15.00. Soal nomor 4 menampilkan jumlah pasien yang mengidap penyakit demam berdarah. Select penyakit, dot nama penyakit, on pasien ID penyakit, as jumlah pasien. Baris pertama itu penyakit DBD berada di tabel penyakit. Kolom nama penyakit, maka dari itu kita select penyakit. Kita memakai fungsi count untuk menjumlahkan pasien. Baris kedua, from pasien left join penyakit. Untuk from menggunakan dua tabel pasien left join penyakit. Alasan menggunakan left join karena lebih mementingkan tabel yang berada di sebelah kiri. Jadi pengurutannya mengikuti tabel kiri. Baris 3, on pasien .id penyakit sama dengan penyakit .id penyakit. Menggunakan on karena kolom ID penyakit yang merelasikan tabel pasien dan tabel penyakit. Baris 4, where pasien.id penyakit sama dengan X04. Letak penyakit demam berdarah berada di tabel pasien. Kolom ID penyakit. Kode penyakit demam berdarah X04. Baris kelima, group by penyakit nama penyakit. Karena ingin menampilkan pasien yang terkena demam berdarah, maka kita menggunakan group by. Ya, baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu soal nomor 5, yaitu soalnya itu menampilkan jumlah pasien yang ada di ruang isolasi. Nah, bisa dilihat pada database di sini, itu tuh sintak yang baris yang pertama itu select ruang, titik nama ruang, count, perawatan, nomor RM, as jumlah pasien. Nah, maksudnya apa? Nah, jadi di baris pertama itu kan ruang isolasi itu berada pada tabel ruang, kolom nama ruang, maka dari itu kita select ruang. Nah, kita itu kan memakai fungsi count. Nah, fungsi count ini tuh gunanya untuk menjumlahkan pasien. Pasien ini kan terletak itu di perawatan perawatan .no_rm. Nah, rm itu maksudnya rekam medis ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk baris kedua ini kan sintaknya from perawatan left join ruang. Nah, jadi di baris 2 ini tuh maksudnya apa? Jadi di baris 2 ini tuh untuk form itu tuh gunanya untuk menggunakan dua tabel, yaitu tabel perawatan dan tabel ruang ya teman-teman. Jadi left join ini tuh untuk menggabungkan ya teman-teman antara tabel perawatan dan tabel ruang. Jadi alasan kita menggunakan from join ini left join maksudnya menggunakan left join itu tuh left join ini tuh lebih mementingkan tabel yang berada di sebelah kiri. Jadi pengurutannya itu menggunakan tabel yang di sebelah kirinya. Kan yang di sebelah kiri itu tabel perawatan ya teman-teman. Nah, nanti tuh pengurutannya itu berdasarkan tabel yang perawatan ini. Selanjutnya di baris ketiga ini tuh sintaknya on perawatan ID ruang sama dengan ruang ID underscore ruang. Nah, jadi maksudnya apa? Pada baris ketiga ini tuh kita menggunakan on ya, karena pada kolom ID ruang itu tuh yang menghubungkan atau merelasikan tabel perawatan dan tabel ruang. Nah, jadi fungsi on-nya itu gitu. Selanjutnya pada sintak nomor 4, sintak keempat itu tuh where perawatan ID ruang sama dengan R06. Nah, jadi apa sih maksudnya? Pada baris 4 ini letak ruang isolasi itu kan berada di tabel perawatan di kolom ID ruang. Nah, terus kode isolasinya ini kan R06. Jadi R06 ini tuh kode ruang isolasi teman-teman.
Selanjutnya baris kelima yaitu grup by ruang dot nama underscore ruang. Jadi apa sih maksud sintak baris kelima ini? Itu karena kan kita ingin menampilkan pasien di ruang isolasi, maka kita menggunakan grup by. Selanjutnya untuk soal nomor 6 akan menampilkan nama pasien yang mengonsumsi obat clindamycin. Nah, untuk sintaknya bisa dilihat di sini. Jadi di baris pertama ini kita tuh memilih kan nama pasien itu berada pada tabel pasien, terus tabel nama pasien. Nah, selain itu juga kan kita mau menampilkan obatnya. Nah, obat itu berada di tabel obat, terus di kolom nama obat. Nah, as mengonsumsi obat ini tuh kan kita tadi mau mencari obat yang dikonsumsi kan. Nah, ini selanjutnya untuk baris yang kedua itu kan kita menggunakan from. Nah, from ini tuh dapat menghubungkan dua tabel, yaitu tabel pasien dan tabel penyakit. Nah, alasan kita menggunakan left join di sini itu tuh karena lebih mementingkan tabel yang berada di sebelah kiri. Jadi pengurutannya itu sesuai tabel yang di sebelah kiri. Selanjutnya pada baris yang ketiga kita itu kan menggunakan on ya, karena pada kolom ID penyakit itu menghubungkan atau merelasikan tabel pasien dan tabel penyakit. Nah, selanjutnya left join obat pada baris keempat ini tuh seperti yang sudah saya bilang tadi, kita menggunakan left join itu biar agar menampilkan datanya itu sesuai tabel yang di sebelah kiri urutannya. Selanjutnya pada baris yang kelima itu tuh kita itu kan where itu kan di mana letak obat clindamycinnya ya. Jadi letak obat clindamycin itu ada di tabel obat dan kolom nama obat. Selanjutnya soal nomor 7 ya. Soal nomor 7 itu menampilkan pasien bernama Putri Sabil ya, dan obat yang dikonsumsinya. Jadi baris yang pertama itu seperti biasa ya, kita memilih tabelnya terlebih dahulu. Kan tabel pasien ini kan nama pasien ini kan berada di tabel pasien, terus di kolom nama pasien. Setelah itu kita select pasien. Selain select nama pasien, juga kita harus menselect obatnya. Jadi obat itu berada di tabel obat, terus kolom nama obat. Nah, selanjutnya baris yang kedua ini tuh kan kita menggunakan from. Nah, from ini tuh untuk menghubungkan dua tabel yaitu tabel pasien dan tabel penyakit. Nah, di sini ada left join. Left join itu apa? Left join ini tuh untuk biar pengurutannya atau hasilnya sesuai dengan tabel yang di sebelah kiri. Kan tabel yang di sebelah kiri itu tabel pasien kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada baris yang ketiga ini kita kan menggunakan on. Nah, ID penyakit ini bisa kita lihat ini tuh bisa merelasikan atau yang menghubungkan antara tabel pasien dan tabel penyakit. Nah, di baris yang keempat ini tadi sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, kegunaan left join yaitu agar hasilnya nanti itu tuh sesuai tabel yang di sebelah kiri urutannya gitu. Terus selanjutnya yang baris kelima, where nama pasien Putri Sabil ini tuh untuk di mana sih data Putri Sabil itu berada. Nah, data Putri Sabil ini kan berada di tabel pasien, terus kolom nama pasien. Nah, terus di situ ya teman-teman, mungkin itu saja ya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, saya akan menjelaskan soal atau laporan yang mulai dari nomor 8. Mengingatkan lagi ya, ini kami menjelaskannya secara acak, tidak urut. Yang pertama ini saya akan menjelaskan nomor 8, yaitu menampilkan nama perawat dan nama ruang yang ditempatinya. Kita lihat bersama-sama, ini ada select perawat titik nama perawat, ruang titik nama ruang, as merawat di ruang, from perawat inner join ruang, on perawat ID ruang, ruang titik ID ruang. Pada kali ini kita menggunakan ID ruang, kita menggunakan inner join.
Nah, untuk yang as merawat di ruang ini fungsinya untuk menamai atau memberi judul nanti pada saat ditampilkan. Kita pakai select perawat, nama perawat. Ini yang dimaksud adalah kita memilih kolom perawat pada tabel perawat dan kolom nama ruang pada tabel ruang dari tabel perawat dan tabel ruang, didasarkan pada ID ruang yang ada di tabel perawat sama dengan ID ruang yang ada pada tabel ruang. Nah, kita lihat saja, kita execute dan hasilnya seperti apa. Selanjutnya akan saya jelaskan yang nomor 9, yaitu menampilkan nama pasien yang tidak sehat. Jadi yang tampil nanti adalah yang kondisinya tidak sehat, bukan sehat tapi tidak sehat. Jadi yang kondisinya selain sehat nanti akan tampil. Misal ada kondisi yang kritis atau apa, nanti akan tampil. Ya, dan kita lihat saja ini, select pasien titik nama pasien, koma perawat titik kondisi, from pasien join perawat, on pasien no RM sama dengan perawatan no RM, where not perawatan titik kondisi sama dengan sehat. Sama seperti yang tadi, select pasien nama pasien itu kita memilih kolom nama pasien yang ada pada tabel pasien, kolom kondisi yang ada pada tabel perawatan, dari tabel pasien join tabel perawatan, didasarkan pada nomor rekam medis di tabel pasien dan nomor rekam medis di tabel perawatan, di mana where kondisi, kolom kondisi pada tabel perawatan sama dengan sehat. Tapi ingat di sini ada not, berarti yang tidak sehat. Kita lihat saja, mungkin hasilnya seperti ini. Selanjutnya ini yang nomor 12. Ini nomor terakhir kami membuat 12 soal. Karena anggotanya 4, jadi kita buat 3-3. Nomor 12 yaitu menampilkan spesialis dokter sesuai dengan penyakit yang bisa ditangani. Select distinct dokter spesialis, penyakit, nama penyakit, as penyakit yang ditangani, from dokter join perawatan, on dokter titik nip dokter sama dengan perawatan titik nip dokter, join pasien on perawatan titik no RM sama dengan pasien titik no RM, join penyakit on pasien ID penyakit sama dengan penyakit ID penyakit. Nah, mungkin ada yang beda ini karena di sini ada select distinct. Nah, select distinct ini gunanya untuk nanti agar yang ditampilkan itu semisal ada data yang terduplikasi atau data yang sama, nanti ditampilkan satu aja, atau ini digunakan untuk mengelompokkan seperti itu. Spesialis, kolom spesialis yang ada pada tabel dokter, karena kita akan menampilkan spesialis. Kemudian nama penyakit yang ada pada tabel penyakit dan as penyakit yang ditangani ini untuk memberi judul from dokter join perawatan, jadi dari tabel dokter dan tabel perawatan.
dengan keadaan didasarkan pada NIP dokter yang ada pada tabel dokter sama dengan NIP dokter yang ada pada tabel perawatan. Join pasien on perawatan, nomor rekam medis yang ada pada tabel perawatan sama dengan nomor rekam medis yang ada pada tabel pasien. Join penyakit on, ini ID penyakit yang ada pada tabel pasien sama dengan ID penyakit yang ada pada tabel penyakit. Oke, mungkin kita lihat saja hasilnya, kita execute. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan. Kritik dan saran yang membangun selalu kami tunggu, agar apa yang kami buat dapat lebih bermanfaat. Banyak salah dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.